Assalamualaikum, selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas modul persediaan di Accurate Accounting. Yang saya pakai saat ini adalah Accurate Accounting versi 5 ya. Modul persediaan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 submodul. Kita akan bahas satu persatu. Pertama kita bahas barang dan jasa. Barang dan jasa ini merupakan list barang dan juga jasa. List ini akan dipakai untuk digunakan di modul penjualan dan modul pembelian. Misalnya modul penjualan mau bikin faktur penjualan atau mau bikin invoice, maka dia ada di dalam item sini. List barang itu. Sama halnya juga dengan pembelian ya, sama dia. Oke, kembali ke sini. List barang ini, bentar saya tutup semua. Barang dan jasa ini terdiri dari 4 tipe: persediaan, non persediaan, service, dan grup. Kita hilangkan centangnya kecuali persediaan. Dan kita hilangkan centangnya tidak menampilkan barang dengan kuantitas 0. Artinya yang 0 akan muncul juga ya. Kalau kita centang yang 0 tidak muncul. Oke. Kemudian di sini ada tipe persediaan bahan baku, bahan pembantu, setengah jadi, dan barang jadi. Nah, ini semua karena muncul itu karena kita mengaktifkan di preferensi di fitur pabrikasi yang ini. Kalau pabrikasi kita hilangkan centangnya, baru kita klik OK, maka ini kita refresh lagi, maka dia tidak ada lagi, hilang. Kemudian kalau kita bikin barang baru, tidak ada pertanyaan mengenai barangnya itu bahan baku atau apa gitu ya. Coba kita aktifkan lagi di preferensi, di fitur baru modul pabrikasi. Oke. Kemudian kita bikin barang baru. Nah, di sini muncul pertanyaan apakah ini bahan baku, pembantu, setengah jadi, barang jadi, dan lain-lainnya. Nah, itu kalau modul pabrikasi ini diaktifkan. Jadi kalau tidak menggunakan modul pabrikasi ya tidak usah diaktifkan fiturnya. Dimatikan saja di preferensi, fitur pabrikasi, hilangkan centangnya baru oke. Kembali ke sini. Jadi kita bahas persediaan. Persediaan ini adalah sudah pasti sesuai redaksinya ya, persediaan atau stok. Ada jumlahnya, ada kuantitinya di sini, persediaan itu. Kalau persediaan, ketika kita men-setting ini, yang terklik di sini adalah persediaan. Kemudian akun-akunnya itu ada pertanyaan, persediaannya mau dimasukkan ke persediaan mana? Kalau dia dijual masuk penjualan mana? Kalau dia diretur masuk akun apa? Kalau diskon masuk akun apa? Kalau dia terkirim masuk akun apa? Dan seterusnya ke bawah harus dilengkapi sesuai ya. Jangan sampai nggak nyambung sama nama barangnya ya. Kayak ini kan AC nih. Setting di persediaan elektronik nyambung kan? HPP elektronik nyambung. Kemudian kategori. Kategori barang ini letaknya ada di sini ya. Ini kategori barang. Nah, kalau mau bikin baru itu di daftar persediaan, kemudian kategori barang ini. Nah, ini dia kategori barang. Kita tinggal klik baru. Kategori barang. Ya, ini contoh-contohnya ini paku, kawat, cat tembok, dan lain-lain ini dari Accurate sampel saya buka ya. Nah, kalau sudah dibuat di situ, dia akan muncul di sini. Nah, ketika kita bikin barang baru, kita bisa pilih masuk kategori yang mana. Kemudian kayak AC Changhong ini dia dibuat kategorinya air conditioner tuh. Kemudian gudang defaultnya adalah elektronik. Kuantitas awal ini kalau ada stok awal. Tapi kalau tidak ada stok awal ya lebih baik tidak usah diisi. Kecuali satuan ini. Satuan harus diisi. Kemudian departemen default, project default lebih baik tidak usah diisi. Kemudian lanjut ya untuk barang persediaan, harga jual kalau memang sudah ada
eh, ketetapan mengenai kita mau menjualnya dengan harga berapa. Tapi kalau tidak pasti, beda customer beda harga, lebih baik tidak usah diisi. Kemudian kalau ini adalah kode PPN. Di sini kodenya adalah T untuk jual dan beli. Kode T ini dilihat dari sini, daftar, daftar lain, kode pajak. Ini dia, T adalah untuk PPN 10%. Kebetulan ini akurat yang lama 10%. Kalau kita klik 2 kali, ini dia settingannya. Namanya PPN, nilainya 10%, kodenya T, keterangannya pajak PPN 10%. Kalau dia penjualan, dia akan menambah pajak keluaran. Kalau dia pembelian, dia akan menambah PPN masukan. PPh-nya ini settingannya ya. Kemudian lanjut ke sini. Kita ada beberapa sheet ini untuk bikin barang persediaan. Kemudian akun-akunnya. Akun-akunnya ini dia disetting di persediaan, larinya ke persediaan elektronik. Kalau jual lari ke penjualan elektronik dan seterusnya. Harus nyambung ini ya. Kemudian kolom lain. Kolom lain ini kalau mau dibuat ya tinggal bikin kolom tambahan, dibuat di sini ya. Misalnya nih saya buat di sini adalah rak misalnya. Rak. Oke, dia ada di rak C1 misalnya. Saya klik oke. Perbarui. Maka yang lain pun akan muncul itu. Meskipun kita hanya bikin perubahan di AC yang ini, dia akan muncul di tempat yang lain tuh. Saya bikin AC yang lain ini. Nah, di sini tetap nih, ini raknya ada di C3 misalnya. Sekali bikin, yang lain akan terpengaruh. Ini ada di C4 misalnya. Nah, dampaknya ini ada sebenarnya pada saat kalau kita bikin rancangan formulir. Kita bikin sales invoice, misalnya dia ada di detail, kolom dia itu sebenarnya ada sedikit pengaruhnya di sini. Ini cadangan 1 sampai cadangan 10. Dia masuk cadangan 1 karena kolom 1. Tapi tidak pengaruh langsung biasanya. Dia hanya apa ya? Kadang-kadang namanya berubah pada saat kita bikin rancangan formulir ini, atau misalnya kita bikin faktur pembelian misalnya di detail ini biasanya terisi di sini, terisi menjadi rak karena tadi kita ngisi rak dia. Oke, kemudian kita kembali ke sini ya. Tadi kan kita buka ini AC yang ini tuh, kolom lain. Kalau apa namanya? Selanjutnya komisi ya, ini kalau mau bikin komisi, tapi saya rasa ini enggak, jarang ada yang pakai ini ya. Kemudian ini juga kalau mau pakai nomor seri, tapi ini juga kurang cocok. Kalau pakai Rene mungkin cocok ini. Lain-lain ini kalau mau masukkan gambar, lebar apa, panjang lebar tingginya, catatannya apa ya. Tapi yang paling penting adalah di bagian umum, penjualan, dan akun-akun. 3 ini penting sekali untuk diisi. Jangan sampai salah. Terutama kuantitas ini sering banyak orang salah, dipikir ini harus diisi. Padahal ini tidak perlu diisi kalau tidak ada stok awal pada saat cut off. Cut off-nya kapan? Misalnya 31 Desember 2010 misalnya. Tidak boleh diisi. Tapi pada saat sudah masuk Januari, Februari, dan seterusnya jangan diisi. Ini tidak boleh. Oke, lanjut ya. Nah, selain persediaan, ada non-persediaan. Bedanya non-persediaan adalah dia tidak menambah stok. Nah, kayak ini ada tagihan proyek nih. Berarti ini dipakai untuk bikin penjualan, faktur penjualan, kemudian kepada siapa kita tagih, kepada ini misalnya. Berarti kita pilih tagihan proyek. Kalau kita pilih tagihan proyek, misalnya kita tagih di sini 10 juta misalnya. Kita kasih kode pajak T, maka di sini muncul subtotal 10 juta, PPN 1 juta, total invoice 11 juta. Dan kalau kita klik ke layar, maka dia akan tersimpan. Ketika ini tersimpan, maka terjadilah jurnal akuntansi. Jurnal akuntansinya adalah yang hijau ini. Ini dia jurnal akuntansinya. Piutang usaha bertambah 11 juta, PPN bertambah, PPN keluaran bertambah 1 juta, penjualan bertambah 10 juta.
Kenapa? Karena ketika ini dibuat tagihan proyek ini, ketika kita dibuat kita klik 2 kali, akun-akunnya dia mengarah ke sini, penjualan bahan bangunan tuh ya. Oke, kita kembali ke sini. Nih, penjualan bahan bangunan tuh ketika terjadi penjualan. Kemudian faktur penjualan ini ada di bawah sini, piutangnya otomatis lari ke piutang usaha IDR. Makanya jurnalnya menjadi piutang usaha IDR. Kemudian PPN keluaran ini adalah berkaitan sama yang T ini tadi. Makanya dia ngarah ke PPN keluaran karena tadi di daftar lain kode pajak ini sudah kita setting larinya ke PPN keluaran untuk penjualan nih, pajak penjualan. Maka tergabunglah semua settingan itu ketika kita bikin faktur penjualan. Dan sekali lagi, barang non persediaan itu artinya dia bukan stok, tidak menambah stok. Dan bukan hanya untuk tagihan, kita juga bisa bikin biaya di sini. Kita bikin baru misalnya non persediaan di sini misalnya biaya listrik misalnya ya. Maka akun-akunnya di sini sudah pasti jangan biaya lain-lain tapi biaya listrik. Ini listrik ini kita copy ketika retur dia menjadi biaya listrik juga. Yang lainnya sembarang disetting. Intinya sebenarnya kita hanya ingin mengarahkan beban ini ke beban listrik ketika kita buat. Nah, kita praktekkan aja. Ini kita oke. Perbarui muncullah biaya listrik di sini. Kita bikin pembelian tuh. Faktur pembelian kepada misalnya sembarang aja lah contoh aneka ini misalnya 123 misalnya. Di sini kita bikin listrik. Biaya listrik sebesar 123 sudah ada katanya 123B. Listrik. Nih, biaya listrik misalnya 100.000. Kita klik ke layar supaya tersimpan. Kemudian kita lihat jurnal akuntansinya. Ini dia jurnal akuntansinya otomatis membentuk biaya listrik di sebelah debit 100.000, utang usaha 100.000. Kalau mau dibayar ya tinggal klik ini, bayar pemasok. Dibayar pakai apa? Pakai bank kah, pakai kas kah? Kalau sudah centang ini yang dibayar. Oke. Oke, kita sudah tadi di non persediaan. Kemudian ada barang bertipe servis. Servis ini cocoknya untuk tagihan penjualan, tidak cocok untuk pembelian, bahkan mungkin tidak bisa sepertinya. Hanya bisa untuk penjualan. Kalau kita klik 2 kali, dia hanya akunnya itu hanya 2 baris nih. Apa penjualannya, apa diskonnya kalau ada diskon. Jadi memang tipe servis ini hanya untuk tagihan penjualan saja. Tinggal mengarahkan ke penjualan yang mana. Makanya di sini kalau bawaannya akurat dia ngasih contoh itu penjualan semua nih. Jasa pabrik, jasa ngecat, jasa pasang, jasa arsitek, jasa tukang ya. Jadi ini sangat simpel. Kemudian ada di sini barang grup. Nah, kebetulan akurat ini yang sampel tidak memberi contoh nih. Kalau gitu kita bikin aja ya. Di sini kan ada persediaan nih. Kita bikin misalnya kita bikin baru tuh. Kita bikin tipe persediaan namanya P01. Di sini semen. Tapi akun-akunnya saya tidak setting lah. Ini kan bahan bangunan anggap aja nyambung ya. Semen satuannya kilogram. Saya bikin berikut. Ini batu. Satuannya kubik. Berikut lagi pasir. Satuannya kubik. Oh, saya bikin stok awal aja. Saya bikin stok awal di sini misalnya ada 100 kubik dengan harga misalnya berapalah pasir 60.000. Ini oke. Kemudian tadi semen saya kasih stok awal juga tuh yang ini. P01 ini saya kasih stok awal di sini misalnya 1000 kilo. Harga beli 1250 misalnya per kilonya. Kemudian tadi ada saya buat batu kan. Nah, ini dia yang P02 tapi. Di sini kita anggap ada stok 1000 kubik dengan harga 300.000 per kubiknya misalnya. Nah, saya sudah membuat 3 barang tuh, semen, batu, pasir.
Dan yang kita bahas tuh adalah grup yang ini. Nah, saya bikin grup baru tuh. Grup baru, sorry bukan di sini. Di sini, di daftar persediaan, bukan di sini, sorry, di persediaan kemudian grup yang ini, grup. Nah, kita bikin namanya misalnya beton ready mix K300. Kalau dia jual bahan bangunan, kalau dia retur bahan bangunan, kalau ada diskon atau potongan penjualan. Kode pajaknya adalah T, satuannya adalah M3 kotak kubik. Untuk membuat K300 diperlukan semen sebanyak misalnya 368 kilo. Membutuhkan pasir sebanyak 0,89 kubik misalnya. Membutuhkan batu sebanyak 0,78 kubik. Contoh ya. Kita simpan dan tutup. Maka kalau kita buka barang dan jasa di bagian grup, muncullah beton ready mix ini. Nah, kita jual ya beton ready mix ini. Kita jual kepada misalnya ini bangun ini. Kita cari yang ready mix kita buat tadi, ready mix beton. Yang kita buat adalah ini tadi K300. Ini dijual sebanyak satu kubik dengan harga misalnya 1.800.000. Kalau kita tekan enter atau panah ke bawah, maka semen batu pasir tadi akan muncul. Artinya adalah dia akan mengurangi stok secara otomatis, mengurangi stok semen, mengurangi stok pasir, mengurangi stok batu secara otomatis tanpa kita harus membuat perhitungan lagi. Artinya ini akan memudahkan kita untuk menghitung stok nih. Coba kita ini simpan ke layar ya, ke layar. Oke, kemudian kita lihat jurnal akuntansinya tuh. Jurnal akuntansinya adalah piutangnya bertambah 1980, PPN-nya bertambah 180, penjualan bertambah 18, kemudian HPP-nya akan bertambah. Persediaannya akan berkurang. Jadi sangat bagus ini modul grup ini ya, fasilitas grup ini. Kalau perusahaan ready mix atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan bahan-bahan campuran, pasti grup ini sangat diperlukan. Oke, berarti kita sudah membahas barang dan jasa dan grup tuh. Sudah 2 kita bahas. Sekarang kita bahas pembiayaan pesanan. Pembiayaan pesanan itu adalah kita ke persediaan nih. Cocoknya untuk barang yang ini barang-barang yang bertipe stok. Jadi di sini ada persediaannya. Ini misalnya ada 10 AC Changhong ya. Misalnya mau di job posting kan atau inilah besi beton ini. Stoknya kan 35 nih BB 10 mm. Kita bisa bikin persediaan pembiayaan pesanan. Berarti di sini biaya bahan bangunan itu apa? Coba kita lihat di daftar akun. HPP, HPP 500 min 001. Berarti di sini 500 min 001 HPP bahan bangunan. Nah, tujuannya itu adalah misalnya kalau proyek berarti ada besi terpakai sudah. Kalau untuk fabrikasi atau apa itu lain lagi dia fungsinya. Kalau ini besi misalnya tadi kan besi. Ini misalnya terpakai 10. Kalau kita ke layar maka sudah pasti dia akan mengurangi stok itu. Mana stoknya? Persediaan barang dan jasa ini kan 35 nih. Kalau kita perbarui dia berubah jadi 25. Nah, di sini itu di pembiayaan apa namanya? Di bagian pembiayaan pesanan ini sebenarnya ada lagi namanya penyelesaian dia itu ya. Nah, ini finishing. Kalau dia mau selesaikan, dia jadinya apa gitu setelah di finishing.
Nah, tapi kalau untuk proyek stop di sini saja, stop di pembiayaan pesanan. Departemennya apa, proyeknya apa, sudah cukup sampai di situ. Dia sudah menjadi job posting, sudah terbiayakan. Beda kalau misalnya kita pakai pembiayaan pesanan untuk apa namanya, kayu dan lain-lain, paku, akhirnya menjadi kursi, ya itu pakai yang finishing tadi. Kemudian di sini kita sudah bahas pembiayaan pesanan. Kalau pembiayaan pesanan itu ketika kita buat, contohnya ini, pertanyaan yang muncul adalah berapa yang terpakai. Itu yang kita jawab, yang terpakai berapa. Tapi kalau penyesuaian persediaan itu kebalikannya. Penyesuaian persediaan itu ketika kita buat penyesuaian persediaan, misalnya di sini ada, saya tutup dulu kebanyakan. Di sini amplasnya 200 tuh. Ternyata begitu kita stok opname sisa 190 misalnya. Nah, kita mau sesuaikan paksa misalnya. Berarti kita bisa pakai ini, klik kanan sesuaikan kuantitas atau penyesuaian persediaan. Barang tadi ini kan amplas besi nih, AMB kan kodenya. Berarti di sini HPP bahan bangunan. Keterangannya terserah mau penyesuaian stok amplas sih silakan ya, masing-masing bahasanya. Kemudian barangnya tadi A, AMB. Ini dia AMB. Dari sekarang kuantitinya itu 200. Ditanya kita sisa berapa atau kuantiti barunya berapa? Ya, misalnya tadi 190. Jadi kebalikannya ya, bukan terpakai berapa tapi sisa berapa. Kalau sudah simpan dan tutup. Yes. Perbarui ini kan 200 tuh. Kalau kita perbarui jadi 190. Jadi itu ya bedanya antara pembiayaan pesanan dengan penyesuaian persediaan. Kalau daftar gudang ini sangat perlu. Artinya barang-barang ini kalau kita klik kanan, kita bisa lihat dia ada di gudang mana. Nah ini dia nih, gudang depan minus tuh. Jadi pasti ada yang salah kan. Material 340, harusnya nggak boleh minus. Ini gudang, nah ini minus juga tuh. Gudang depan minus, di gudang material ada. Intinya adalah fungsinya gudang adalah ya kalau dalam realitanya kita punya banyak gudang ya kita harus bikin gudang juga sebanyak yang kita punya. Dan barang-barang itu harus dikelompokkan berdasarkan gudang-gudang yang kita punya. Caranya adalah kalau kita beli misalnya penerimaan barang, kita harus pilih dia masuk gudang mana. Kalau kita jual faktur penjualan atau pengiriman pesanan, kita harus pilih barang itu diambil dari gudang yang mana. Cara membuat gudang adalah persediaan, kemudian daftar gudang, kemudian klik baru, kemudian diisi sesuai dengan pertanyaan ini ya, apa nama gudangnya, keterangannya apa, alamatnya di mana, penanggung jawab siapa. Oke, semudah itu kalau masalah gudang. Kemudian pindah barang. Pindah barang itu adalah kita mau memindahkan dari gudang. Kayak tadi misalnya tuh, di sini ada 190. Ada di material 340, di sini minus tuh. Saya mau pindahkan 340 ini ke perkakas misalnya. Saya mau pindahkan 40 material ke perkakas sebanyak 40 ya. Berarti tinggal ke persediaan, pindah gudang, transfer dari material ke perkakas. Barangnya adalah tadi itu amplas besi sebanyak 40. Kalau kemudian ini terserah mau diisi atau tidak ya. Kalau sudah simpan dan tutup. Maka kalau kita lihat ini, kita perbarui amplas besi kalau kita klik kanan gudang, maka dia ada di pindah di perkakas 40, di sini sisa 300 tuh. Oke, itu gunanya pindah gudang. Kemudian grup sudah kita bahas terakhir, set harga jual. Set harga jual itu adalah kalau kita mau bikin faktur penjualan itu terisi otomatis. Ini item barangnya kita pilih. Ini kan 2.300.000 tuh AC Changhong tuh.
Kalau kita mau rubah harganya, kita bisa rubah harganya di sini. Pilih barang, AC Changhong, oke. Di sini kan 2.300.000 tuh harga satu. Kita ganti menjadi 2.500.000. Simpan dan tutup. Coba kita ulangin ya. Pengaruh atau tidak nih? AC Changhong menjadi 2.500.000. Tadi kita penyesuaian harga jualnya itu berapa tadi lah? Persediaan penyesuaian harga jual AC Changhong. Oh, tadi saya bikin 2.500.000 juga. Oh, enggak. Sebelumnya, sebelum jatuh kita anu aja ekstrim langsung naik jadi 4 juta. Simpan dan tutup. Perbarui. Ini kita tutup. Kita bikin penjualan, faktur penjualan ke sini AC ini ya. Nah, tuh jadi 4 juta dia kan. Jadi fungsinya anu set harga jual yaitu merubah harga jual agar dia terisi otomatis di pada saat kita membuat faktur penjualan atau invoice ya. Sepertinya sudah semua kita bahas. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.